Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Budiman. Saya dari Fakultas Komunikasi Sastra Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai najis. Secara bahasa, najis adalah sesuatu yang dipandang jijik. Sedangkan secara istilah, najis bisa dikatakan sebagai hal yang menyebabkan sholat tidak sah, selama tidak ada sebab yang meringankan. Dalam Islam ada macam-macam najis yang telah diurutkan berdasarkan tingkatan najis, yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Sementara pengertian umum najis itu sendiri adalah sesuatu hal yang kotor menurut syara', yang diantaranya yaitu bangkai, kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang, darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, anjing, babi, minuman keras, bagian anggota badan binatang yang terpisah dari potongan selagi masih hidup. Secara fikih, najis terbagi menjadi 3 golongan, yaitu najis mukhafafah atau bisa disebut dengan najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis dari air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, serta belum pernah makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis mutawasitoh merupakan najis yang keluar dari kubul atau dubur manusia atau binatang, kecuali air mani, barang cair yang memabukkan, dan susu hewan yang tidak halal dikonsumsi. Selain itu ada juga bangkai tulang maupun bulunya, dikecualikan bangkai-bangkai manusia beserta ikan dan belalang. Yang ketiga yaitu najis mukhaladoh atau najis berat. Najis mukhaladoh yaitu najis yang berasal dari hewan, anjing, dan babi. Macam-macam najis ini juga memiliki perbedaan dalam membersihkannya. Berikut tata cara dalam mensucikan najis ringan hingga berat. Yang pertama yaitu membersihkan najis mukhafafah. Sesuatu hal yang terkena najis mukhafafah yaitu kotoran kencing bayi yang belum berumur 2 tahun serta masih minum ASI dapat dibersihkan dengan percikan air. Yang kedua yaitu membersihkan najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh dapat dibersihkan terlebih dahulu najis ainiyahnya dengan cara 3 kali cucian, kemudian disiram lebih banyak. Yang ketiga yaitu membersihkan najis mukhaladoh. Sesuatu hal yang terkena najis mukhaladoh seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya memakai air campuran tanah atau debu. Yang kedua, taharoh. Menurut bahasa artinya bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah ahli fikih berarti membersihkan diri dari hadas atau najis. Ada 7 macam air yang boleh untuk bersuci dan berwudu. 1. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es, dan air embun. Air dibagi menjadi 4 macam, yaitu air mutlak, yakni air yang suci dari lagi mensucikan dan tidak makruh untuk bersuci. Air mutlak ini bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang kedua yaitu air musyams, yakni air yang kena sinar matahari sampai panas. Air ini suci mensucikan tapi makruh untuk dipakai bersuci. Yang ketiga, air mutasmal, yakni air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat, air najis, yakni air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Untuk mensucikan tubuh dari hadas, ada beberapa cara untuk bersuci sesuai dengan perkaranya. Jika buang air kecil, buang air besar, buang wazi atau wadi dapat dilakukan dengan membersihkan kemaluan atau lubang keluar kemudian berwudu. Sementara jika melakukan perkara yang menyebabkan hadas kecil dapat bersuci dengan berwudu. Sementara jika ingin bersuci dari hadas yang besar harus dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Materi yang selanjutnya yaitu wudu. Rukun wudu. Yang pertama yaitu niat. Niat wudu adalah sesuatu ketetapan dari hati untuk melakukan wudu. Berikut bacaan niat wudu. Nawaitu wudu alirofil hadasil asori fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Batasan membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari sampai siku. Yang keempat yaitu mengusap rambut hingga telinga. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam yaitu tertib menerus. Adapun syarat-syarat untuk berwudu antara lain yaitu beragama Islam, tidak berhadas besar,
Niat, tamyiz, yakni sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk, menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Syarat-syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat ditunaikan. Yang pertama yaitu beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Perhatikan 13 rukun sholat fardu yang akan dijabarkan pada poin-poin berikut ini. Yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu, membaca niat sholat fardu dari dalam hati, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku dengan tumakninah, itija dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat nabi, salam, yang terakhir yaitu tatrib. Syarat-syarat dalam itu beragama Islam, sudah balik dan berakal, suci dari hadas atau najis, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat, menutup aurat, sudah memasuki waktu yang ditentukan untuk masing-masing sholat fardu, menghadap kiblat, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Setelah mengetahui rukun dan syarat melaksanakan sholat fardu, kiranya wajib pula untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, agar sholat dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut pemaparannya. Jika salah satu syarat atau rukun sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan, menambah rukun berupa perbuatan, terkena najis yang tidak dimaafkan, aurat terbuka, membelakangi kiblat, berkata-kata dengan sengaja, mengubah niat sholat. Ini adalah syarat wajib untuk menjalankan puasa Ramadan yang baik dan benar. Yang pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam, telah memelakui mazhab balik atau telah mencapai umur dewasa, mempunyai akal, sehat jasmani dan rohani, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh, suci dari haid dan nifas. Yang kedua yaitu rukun dan sunnah puasa Ramadan. Yang pertama yaitu niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua yaitu menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya hal yang disunahkan ketika berpuasa, yaitu yang pertama sahur, segera berbuka saat waktu berbuka puasa, membaca doa buka puasa, berbuka dengan yang manis-manis, memberi makan kepada orang yang berbuka, memperbanyak ibadah, berderma, dan masih banyak lagi. Puasa Ramadan termasuk dalam ibadah wajib yang sudah dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hal yang makruh saat berpuasa: berbekam, mengulum sesuatu di dalam mulut, merasakan makanan yang dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipinya, memakai wangi-wangian, bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari, berkumur di luar kumur wudu. Membayar zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Ada macam-macam zakat seperti zakat fitrah yang harus ditunaikan saat bulan Ramadan. Pengertian zakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni zaka, yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Zakat artinya bagian tertentu dari harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap orang muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditentukan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalam Al-Quran ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain yaitu orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhan atau dalam keadaan yang serba kekurangan. Amil atau orang yang mengelola zakat. Mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Hamba sahaya, orang yang berutang, sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil atau sedang melakukan perjalanan. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya: harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Jadi zakat
bisa terbagi menjadi dua, yakni zakat mal atau zakat harta dan kemudian zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan, profesi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu, laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Secara istilah, infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan sukarela serta diberikan pada bentuk harta untuk keselamatan umat. Dalil mengenai anjuran untuk berinfak ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Memiliki perbedaan tertentu. Infak cakupannya lebih luas daripada sedekah. Hal ini dikarenakan infak adalah membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zakat dan sedekah termasuk dalam cakupan infak. Perbedaan bentuk infak dan sedekah, infak dibatasi hanya pada harta dan materi saja. Segala hal yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk uang atau materi lainnya tersebut bagian dari infak. Sedangkan sedekah, selain termasuk materi dan harta, sedekah juga bisa berupa tindakan profesi seperti menolong, tersenyum, dan memudahkan urusan orang lain. Zakat, infak wajib diantaranya zakat kafarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya yaitu infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sedekah zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan yang baik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245, ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah memiliki banyak keutamaan dalam melaksanakan, antara lain yaitu orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. Yang kedua, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Allah akan melipat gandakan pahala yang bersedekah. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang sebagai penghapus kesalahan. Sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. Sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. Orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dianugerahi di akhirat nanti. Untuk macam-macam sedekah, berikut ini adalah beberapa macam jenis sedekah yang bisa kita amalkan untuk sehari-hari. Yang pertama yaitu tasbih, tahlil, dan tahmid. Yang kedua yaitu bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarga dan orang yang sangat membutuhkan. Yang ketiga yaitu sedekah harta. Sedekah tidaklah mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak mengurangi harta, meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi tidak akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sya'ba, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini saya mempraktekkan cara untuk berwudu. Pertama, membaca niat wudu, nawaitu wudu li rafil hadasil azhuri fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, berkumur sebanyak 3 kali. Berkumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh hidung sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Mengusap rambut sebanyak 3 kali. Membasuh telinga sebanyak 3 kali. Dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali.
Dan yang terakhir membaca doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minan mutatahhirin. Subhanallahal hamdu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan untuk sholat fardu. Membaca doa niat sholat maghrib. Usolli fardul maghribi salah sarokataini musyakbilal kiblati ada makmuma lillahi ta'ala. Yang kedua membaca takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi burqatal wa azila wajahtu wajhiha lilladzi fataras samawati wa mil ardi hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. La syarikallahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Quran. Kemudian rukuk dengan tumak ninah dengan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Samiallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi hanifa muslima wa ma ana minal muslimin. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud. Rabbi fili warhamni wajduni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian dilanjutkan dengan sujud kedua. Kemudian berdiri mengulang seperti rakaat pertama. Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burqatal wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. La syarikallahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Quran. Kemudian rukuk dengan tumak ninah. Membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah rukuk, bangkit dan tegak dan mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Samiallahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi hanifa muslima wa muslimin. Kemudian sujud. Rabbi fili warhamni wajbuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian sujud kedua. Lanjutkan dengan bacaan tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu alla illallahu wa asyhadu asalika Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian berdiri mengulang seperti rakaat pertama dan kedua. Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Quran. Dilanjutkan dengan rukuk dengan tumak ninah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Allahu liman hamidah. Dilanjutkan dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi hanifa muslima wa ma ana minal muslimin. Kemudian sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud. Rabbi fili warhamni wajbuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian sujud kedua. Tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Dilanjutkan salam yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat, kita membaca istighfar sebanyak 3 kali dengan tetap mempertahankan posisi kaki. Dilanjutkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafil ni'matu yurkafi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yudus salam wa fahyana rabbana bisalam wa adalika jannatan darussalam tabarakallahu rabbana wala tanzina ya azal jalali wal ikram. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Kemudian bisa membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Fatihah. Lalu membaca bacaan tasbih, hamdalah, dan takbir sebanyak 33 kali. Terakhir rangkaian tersebut ditutup dengan membaca doa. Doa kepada orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.